bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dari soal tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada hari Minggu yang dulu ya. Nah, semoga masih ingat ya, walaupun pelajaran seni budaya kita ini hanya kita pelajari sekali dalam seminggu ya. Nah, terakhir Ibu memberikan tugas kepada kalian yaitu hari Jumat minggu yang dulu ya, sebelum Jumat yang libur itu ya. Oke anak-anak, untuk soalnya seperti apa silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket seni budaya dan prakaryanya dan buka ke halaman 43. Ya, Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket seni budayanya dan buka ke halaman 43. Nah, di halaman 43 di sana ada kegiatan individu. Nah, kegiatan individu ini yang menjadi tugas kalian ya. Oke, mari kita koreksi bersama-sama. Di sana ada gambar dan juga ada pertanyaannya. Bagaimana bunyi pertanyaan yang pertama? Apakah nama kerajinan pada gambar? Nah, cara mengerjakannya ini kemarin Ibu katakan gambar A, apa namanya? Gambar B, gambar C, dan juga gambar D. Di sini gambar A, nama kerajinannya adalah kotak tisu. Kemudian gambar B, nama kerajinannya adalah bingkai foto. Dan yang C, gambar C, nama kerajinan tangannya adalah nampan, kemudian cangkir dan juga teko. Dan gambar D ini nama kerajinannya adalah tempat penyimpanan barang atau tempat penyimpanan perhiasan. Ya, oke, itu dia jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, bunyi pertanyaannya adalah sebutkan bahan-bahan alam yang digunakan. Gambar A, ini kotak tisu ini dibuat dari bahan alam rotan. Kemudian gambar B, bahan-bahan alam yang digunakan adalah batu alam. Dan gambar C, bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat, ya, bahan alamnya adalah tanah liat. Kemudian gambar D ini bahan alam yang digunakan adalah sisa hewan, ya, sisa hewan atau kulit kerang. Nah, itu dia jawaban dari kedua pertanyaan yang ada di halaman 43. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan materi pembelajaran kita. Anak-anak sekalian bisa membalikan halaman bukunya ke halaman 44. Nah, kita di halaman 44 masuk ke bagian B, yaitu teknik membuat kerajinan dari bahan alam. Teknik membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, nomor 1 ini kita membahas teknik melipat. Nah, teknik melipat ini bisa menggunakan kertas, bisa juga menggunakan daun, ya, semuanya bisa. Oke, di sini nomor 1 teknik melipat. Di sini Ibu akan membacakannya. Anak-anak di rumah bisa membaca juga di buku paket kalian. Teknik melipat adalah cara membuat benda kerajinan dengan menekuk bahan. Bahan alam yang dapat dilipat memiliki permukaan yang lebar, tipis, dan ringan. Contohnya daun, kemudian pelepah pisang dan kulit jagung. Perhatikan contoh kerajinan dengan teknik melipat berikut. Nah, ini di sini ada contohnya ya, ada langkah-langkah pembuatannya. Di sana mereka membuat kincir angin dari daun pandan. Ya, mereka menggunakan daun pandan. Nah, kalau menggunakan daun seperti ini ya, bisa gunakan daun pandan, bisa juga menggunakan daun kelapa ya, bisa menggunakan daun kelapa ya. Nah, di sini alat dan bahannya itu bisa menyiapkan 2 daun pandan dan sedotan. Ya, daunnya ini bisa diganti menggunakan daun kelapa dan sedotannya ini juga bisa diganti menggunakan lidi ya. Nah, jadi di sini di buku paket halaman 44 di sana sudah ada langkah-langkahnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, berikut ini Ibu akan tayangkan video cara-cara membuat kincir angin dari daun ini ya. Walaupun ini bukan dibuat dari tangan Ibu, semoga ini bisa membantu pemahaman anak-anak bagaimana cara membuat kincir angin. Nah, berikut ini Ibu tayangkan videonya.
Nah, anak-anak, di sini kita belajar membuat kincir angin dari daun. Di sini menggunakan daun kelapa, yang dimana daun kelapanya itu dibuang lidinya ya. Jadi disisakan lidinya, kemudian ambil daunnya dan dibagi menjadi 2 bagian seperti ini ya. Kemudian dilipat ya, dilipat 2 seperti ini ya. Nah, dilipat ya, kemudian daun yang sudah dilipat itu dia saling mengait ya, saling mengait. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, saling mengait ya kedua daunnya yang sudah dilipat tadi. Kemudian di bagian bawahnya itu dilipat ke atas. Nah, seperti ini, dan yang sebelahnya lagi ambil bagian bawahnya ya, lipat ke atas dan masukkan. Nah, sudah jadi, sangat gampang sekali ya. Nah, kalau sudah diratakan, rapikan, karena tadi agak longgar ya, bisa dirapikan supaya lebih rapat ya. Nah, begini. Oke, sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya, nah di belakangnya juga kita buat supaya sama ya, seperti di depan tadi, dilipat ya. Kemudian nah, dengan cara dilipat, yang di sebelah kiri juga dilipat ke sebelah kanan. Nah, kemudian yang di bawahnya ini kita masukkan lagi. Nah, begitu dilipat ke atas. Tuh, sudah jadi kan, cukup mudah sekali. Nah, sama ya seperti tadi, kita rapikan lagi ya supaya lebih rapat lagi. Nah, kemudian sisa daunnya itu masih panjang-panjang ya, itu bisa dipotong ya. Tuh, sisanya tuh bisa dipotong, potong miring ya, potong miring atau potong datar juga boleh ya. Nah, bisa dipotong. Oke, ini dia, ini ujung-ujungnya sudah dipotong, dan ini kita bisa tusuk di tengahnya menggunakan sedotan atau menggunakan lidi ya. Bisa tusuk menggunakan lidi ya di tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan daun-daunnya kan masih nempel ya. Itu bisa dibersihkan ya. Kemudian bisa dipotong ya lidinya. Nah, begini ya. Kemudian kita tusuk. Nah, tusuk di bagian tengahnya. Tusuk di bagian tengahnya seperti ini. Tuh. Sampai tembus ya. Nah, ditusuk. Oke, itu sudah. Nah, jadi deh kincir anginnya. Tuh, mudah kan? Nah, itu dia ya anak-anak, cara membuat kincir angin dari daun ya. Kalau di dalam video tadi itu menggunakan daun kelapa ya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, boleh menggunakan daun kelapa, boleh juga menggunakan daun pandan ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya adalah kalian membuat kincir angin dari daun. Boleh gunakan daun pandan, boleh juga gunakan daun kelapa. Nah, dan pada saat kalian membuatnya, jangan lupa Ibu minta dibuatkan dalam bentuk video. Nah, untuk membuat kincir angin ini, anak-anak sekalian bisa meminta bantuan dari orang tuanya ya. Oke, Ibu rasa begitu dulu ya untuk tugas pelajaran seni budaya dan prakarya pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran seni budaya kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ajak anak-anak sekalian untuk berdoa. Pada anak-anak sekalian, kita bisa berdoa, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini, hari Jumat, baik dari matematika, bahasa Inggris, dan juga seni budaya. Semoga semua pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak sekalian. Oke, akhir kata Ibu mengucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan sampai jumpa.